Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Perlariesa dengan NPM 20110110047. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi strategi pemasaran Walmart Inc. Yang pertama, mengenai profil perusahaan. Walmart adalah hipermarket retail internasional terkemuka di dunia yang berbasis di Amerika. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1962 oleh Sam Walton dengan tujuan untuk memberikan kemudahan untuk membeli produk dengan harga yang paling terjangkau. Saat ini, Walmart memiliki lebih dari 2,2 juta karyawan, serta mengoperasikan sekitar 10.500 toko dan klub di 24 negara dan situs web e-commerce. Selanjutnya, mengenai analisis SWOT Walmart Inc. Kekuatan Walmart Inc. Yang pertama, kehadiran global. Walmart menjadi perusahaan global pada tahun 1992 melalui usaha patungan dengan Cifra, sebuah perusahaan retail Meksiko dengan membuka Sam's Club di Mexico City. Sejak saat itu, perusahaan telah berkembang secara global menjadi peritel internasional terbesar berdasarkan pendapatan yang mengoperasikan 10.500 toko dan klub di 24 negara. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Hal ini dapat dicapai Walmart dengan cara membuat dan menjual produk atau jasa dengan biaya serendah mungkin. Strategi kepemimpinan biaya telah memungkinkan Walmart untuk berhasil tumbuh menjadi peritel terbesar di dunia. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya yang efektif. Walmart mengelola sumber dayanya secara efisien, termasuk sistem informasi, jaringan rantai pasokan, fasilitas distribusi, pengetahuan, dan keterampilan lainnya. Ini memiliki operasi yang sangat baik di semua lokasi. Selanjutnya, mengenai kelemahan Walmart Inc. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan pada penjualan dari pasar domestik Amerika Serikat. Ketergantungan Walmart pada penjualan dari satu pasar akan melemahkan perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi penurunan permintaan di Amerika Serikat, hal ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari pasar lain di luar Amerika Serikat. Yang kedua, kebijakan ketenaga kerjaan yang buruk. Kelemahan Walmart yang paling mencolok adalah kebijakan perusahaan terkait perekrutan dan manajemen karyawan. Ada banyak keluhan dari karyawan dan manajer Walmart tentang kondisi kerja yang buruk, termasuk tidak adanya waktu istirahat, upah yang sangat rendah, tidak ada upah lembur, tidak ada jaminan jam kerja yang memadai atau jadwal yang teratur, tidak ada tunjangan, pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, dan lain-lain. Semua keluhan ini menyebabkan pergantian karyawan yang tinggi, toko kekurangan staf, dan layanan pelanggan yang buruk. Dan yang ketiga, publisitas negatif dan reputasi merek yang buruk. Pada tahun 2016, publisitas negatif telah mempengaruhi perusahaan ketika pendapatan Walmart turun untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Merek perusahaan juga mengalami tuntutan hukum, di mana perusahaan terlibat terutama karena kebijakan dan praktik bisnisnya yang buruk. Selanjutnya, peluang Walmart Inc. Yang pertama, ekspansi ke pasar lain. Walmart dapat memperoleh peluang dan memperluas bisnisnya ke pasar yang belum dijelajahi. Ini termasuk Cina, negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, dan lain-lain. Yang kedua, aliansi strategis. Walmart memiliki peluang untuk menciptakan kemitraan strategis dengan perusahaan besar atau bergabung dengan retail global lainnya. Akuisisi perusahaan kecil juga bisa menjadi peluang yang menguntungkan bagi Walmart. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi, membuat penjualan secara online lebih menguntungkan. Walmart dapat memperkuat saluran penjualan online-nya untuk memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya, ancaman Walmart Inc. Yang pertama, undang-undang dan peraturan baru tentang pangan, keamanan, pengupahan, tunjangan kerja, dan bisnis farmasi. Perubahan ini dapat mengubah lanskap bisnis Walmart dan dapat secara signifikan mempengaruhi biaya penjualan. Yang kedua, tuntutan hukum. Walmart terkenal dengan reputasi mereknya yang buruk, serta keterlibatannya dalam litigasi terkait praktik ketenagakerjaannya, dampaknya terhadap komunikasi lokal, penyuapan, dan praktik monopolistik.
Hal ini dapat secara signifikan merusak reputasi merek yang selanjutnya dapat mempengaruhi penjualan. Dan yang ketiga, meningkatnya resiko pelanggaran data. Saat ini ancaman dunia maya terus berkembang, sehingga untuk memperoleh akses informasi dalam media penyimpanan digital dan lainnya menjadi semakin canggih. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Walmart, karena Walmart telah menjadi pengecer terbesar di dunia yang melayani puluhan juta pelanggan setiap hari. Selanjutnya, marketing mix. Dalam penerapan strategi pemasaran bagi sebuah perusahaan, penting untuk menentukan marketing mix dari perusahaan atau produk yang dijual tersebut. Marketing mix atau bauran pemasaran sendiri dikaitkan dengan 4P, yang diantaranya adalah produk, price, promotion, dan juga place. Keempat unsur marketing mix ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah bisnis untuk bisa dikelola dengan baik. Nah, untuk marketing mix dari Walmart sendiri, yang pertama, produk. Produk utama Walmart adalah layanan retailnya, termasuk layanan retail yang dipenuhi melalui e-commerce. Perusahaan juga menawarkan layanan streaming konten digital sesuai permintaan, serta rumahan atau merek label pribadi seperti Great Value dan Sam's Choice. Yang kedua, price. Dalam elemen 4P ini, Walmart menggunakan strategi penetapan harga rendah untuk menarik pelanggan. Selain itu, Walmart menggunakan penetapan harga berorientasi pasar sebagai strategi untuk banyak produknya, seperti barang bermerek rumahan, serta konten media yang tersedia dari anak perusahaan streaming film Vudu. Kemudian, strategi penetapan harga Walmart berlangganan tarif tetap digunakan dalam bauran pemasaran. Hal ini dilakukan untuk pengiriman tak terbatas, terutama yang melibatkan pembelian di situs web e-niaga perusahaan. Yang ketiga, POIS. Dalam strateginya, Walmart membantu menarik pelanggan dan membuat belanja yang nyaman dalam hal toko fisik yang strategis dan aksesibilitas layanan online yang tinggi. Kombinasi saluran distribusi online dan offline untuk retail dan layanan lainnya memaksimalkan jangkauan perusahaan di pasar sasarannya di seluruh dunia. Dan yang keempat, promotion. Bauran promosi Walmart terdiri dari slogan, iklan, promosi penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Walmart menggunakan slogan Everyday Low Price untuk memasarkan bisnisnya, di mana EDLP ini diterapkan Walmart untuk menarik perhatian dan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan yang pada akhirnya membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasarnya. Agar bisa menetapkan strategi EDLP ini terus-menerus, Walmart perlu melakukan strategi penekanan harga dengan cara menyesuaikan metode rantai pasok agar terbentuk efisiensi dan juga efektivitas biaya produksi dari segi distribusi. Selain itu, Walmart juga memanfaatkan berbagai media iklan untuk memasarkan produknya seperti media sosial, papan reklame, surat kabar, televisi, dan situs web. Selain itu, promosi penjualan dalam bentuk penawaran dan diskon khusus setiap musim digunakan untuk menarik lebih banyak konsumen ke toko dan situs web Walmart. Dalam elemen bauran pemasaran ini, perusahaan menerapkan personal selling di toko-tokonya, di mana tenaga penjualan mengunjuk pelanggan untuk mencoba produk baru atau menawarkan paket. Dalam hal hubungan masyarakat, Walmart menggunakan siaran pers dan program amal untuk menginformasikan kepada konsumen dan investor tentang kebijakan, program dan strategi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Walmart menjadi perusahaan yang bergerak di bidang retail dengan keberhasilan dalam memenangkan pangsa pasar. Selain memberikan harga yang diklaim lebih rendah jika dibandingkan kompetitor lainnya melalui slogan Everyday Low Price, Walmart sendiri juga menerapkan strategi pemasaran lainnya dengan baik, seperti pemanfaatan berbagai media iklan untuk memasarkan produknya, mengadakan diskon atau promosi setiap musim, menerapkan personal selling di toko-toko, serta menggunakan siaran pers dan program amal untuk menginformasikan kepada konsumen dan investor tentang kebijakan, program, dan strategi perusahaan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.